Record, Han. Record. Keep. Saya greeting ya berarti ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Gatot Subroto. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Muhammad Gatot Subroto. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Penguji, Dewan Pembimbing pada sidang hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Yadara Bulah. Kemudian dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Ari Pitama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Ade Syahputra, dan Dewan Penguji kedua, Bapak Silvester Dian Handi Permana. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya di mana presentasi dan video aplikasi sudah dapat dilihat dalam video yang disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Gatot Subroto berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Saudara Muhammad Gatot Subroto, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Kemudian silakan pada Dewan Penguji untuk bertanya. Boleh dari Pak Handi atau Pak Adi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yada. Selamat siang, Gatot. Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siapkah untuk sidangnya? Insya Allah siap, Pak. Oke deh. Oke, di awal-awal boleh dong kamu kasih penyegaran lagi nih untuk kita. Ya, kan ini kan udah terakhir, kamu kapan maju sidang ininya, proposalnya? Januari, Pak. Oh, Januari. Pantesan, saya udah lupa nih. Kira-kira gimana nih keberlanjutan dari proposal itu, apa yang udah kamu lakukan? Apalagi kan berdampak nggak kira-kira terhadap pandemik ini dalam kamu mengambil data di lapangan? Bisa nggak dijelaskan dulu? Nah, iya, Pak. Terima kasih, Pak Ade. Jadi kemarin pas lagi saya mau mulai penelitian, kan itu pengambilan data pada bulan Januari. Jadi waktu itu kan sebelumnya batas waktu untuk pendaftaran sidang skripsi itu kan bulan Februari ya, waktu yang pas awal-awal itu, Pak. Ya, kok nggak salah sih, lupa saya. Iya, jadi udah mepet banget itu, Pak. Jadi juga saya baru mulai mau pengambilan data dan itu juga belum melakukan penulisan bab 4 dan bab 5 juga. Soalnya kan harus melakukan penelitian terlebih dahulu untuk bisa melakukan proses penulisan, Pak. Terus jadinya saya pengambilan data itu di sini tuh dia cuma sekilas aja, tuh cuma 3 hari saya di sana, Pak. Soalnya untuk mengejar waktu batas pendaftaran waktu itu, Pak. Jadi kamu ngambil datanya cuma 3 hari waktu itu aja? Iya, Pak. Apa tuh, Januari? Januari. Setelah itu nggak ada ngambil data lagi sampai sekarang? Soalnya waktu itu kan juga akhirnya kan nggak sempat juga tuh untuk ngejar batas pendaftarannya tuh, akhirnya gagal. Dan ditambah juga ada pandemi itu kan, Pak. Jadi saya juga nggak bisa kemana-mana gitu, Pak. Soalnya takut kena juga gitu kan, Pak. Nah, itu dia. Di kendalanya jadi itu aja sih, Pak. Terus kira-kira waktu kamu ngambil data itu kamu stay 3 hari di sana atau gimana? Nah, iya, Pak. Kan ya, jadi saya minta izin dulu sama ketua RT di sana. Jadi saya sebelumnya juga kan pernah kayak KKN yang waktu itu, Pak, di sana juga. Jadi saya minta izin, udah kenal lah sama Pak RT-nya, udah ada kontak juga. Jadi saya minta izin waktu untuk pengambilan data di sana. Dan dia juga setuju, Pak. Ada diperbolehkan, katanya. Jadi saya nginepnya tuh di rumah Pak RT-nya, Pak. Itu 3 hari kamu iya, nginep selama sana? 3 hari itu, Pak. Oh,
bukannya kamu ngambil data untuk 10 hari ke depan ya? Iya, tadinya kan pengen yang 10 hari. Cuman kan untuk ngambil sampelnya juga harus 10 hari, Pak, untuk 10 hari ke depan gitu, Pak. Jadi itu gimana? Iya, jadi saya cuma ngambil 3 hari aja tuh, Pak. Karena keterbatasan waktu juga. Oke. Pada saat itu. Tapi di ini kamu di apa? 3 hari, Pak. Bukan, di deskripsinya kamu tulis 10 kan 3 ya? hari. 10 itu cuma yang untuk simulasinya, Pak, yang di bab 3. Itu di halaman berapa yang 3 hari? Ada nggak ditulis? Halaman... Bentar, saya cek dulu, Pak. Yang pas bab 3 yang forecasting, Pak. Bentar. Halamannya? Halaman berapa ya? 19 apa kalau nggak salah. 19. Terus juga di bab 4 juga ada itu, Pak. Oke, tapi di ininya kamu nggak ada perbaikan di bab 1 dan ininya ya? Di bab 1 saya belum jelasin kayaknya, Pak. Itu dia. Oke. Ya itu satu temuan ya. Ya makanya ini ada beberapa mahasiswa pun juga kemarin yang sempat kita sidang pun juga seperti itu. Makanya di awal kita tanyakan. Masalahnya ya bukan apa-apa ini karena kan kamu kan kaitannya dengan data nih ya. Iya, Pak. Data yang akan kamu gunakan untuk penelitian kamu nih. Ya, sedangkan di sini kan nilai peramalan dan lainnya ya. Di sini kan kamu ambil itu di halaman 20-an itu. Di sini kan kamu ngambil 10 data, kamu ambil itu di mana sih dia? Jadi, 20-an ini ya tuh, memprediksi dari hari ke-11 sampai ke-20. Ya kan, 20 hari kan ya. Saya juga di situ udah kalau yang nulis bab 4-nya, simulasi, Pak. Ya, bab 4-nya halaman berapa yang 3 hari tadi itu? Di yang pas forecasting, Pak, di halaman 45. 45. Oke. Lalu dari 3 hari itu kamu bisa menyimpulkan apa? Tapi di kesimpulan pun kamu nggak ada ini ya, nggak ada menampilkan hasil ini ya. Maksudnya dari kaitannya dengan 3 hari itu ya? Saya cuma jelasin bahwa itu, Pak, kesimpulan dari trend projection-nya itu, Pak, metodenya, Pak. Bentar, lihat dulu ya. Tiga hari itu di sini kan, saya lihat dulu. Kamu kan ngambil 3 hari itu gimana nih datanya, pengambilannya? Maksudnya kan perangkatnya kan pasti kamu pasang di sana kan ya? Iya, pasang di sana, Pak. Itu datanya kamu ambil tiap berapa detik atau tiap berapa menit? Tiap 5 menit sekali, Pak. Tapi itu juga, iya datanya sebenarnya sehari itu juga udah dapat banyak banget tuh, Pak. Bisa 1000-an. Yang di sini kamu tampilkan seperti apa? Yang di mana, Pak? Jadi ini kamu. Kalau yang di kesimpulan sih, saya cuma menjelaskan bahwa tingkat akurasi dari metode trend projection ini itu beberapa ada yang kesalahannya masih terlalu tinggi dan juga masih ada yang kecil juga. Kesalahannya kenapa? Kau boleh tahu? Ya mungkin karena kan kalau cara kerja dari metode trend projection ini kan dia kayak melihat pola dari sebuah data di masa lalu itu, Pak. Jadi dia bakal menerapkannya di masa depan. Jadi polanya itu sama, misalnya kayak datanya itu menunjuk naik atau turun gitu. Jadi dia bakal sama terus, Pak, ngikutin. Oke. Nah dia tuh kayaknya kalau semakin
banyak mungkin semakin akurat Pak dia. Kalau semakin apa? Kayaknya kalau semakin banyak datanya itu Pak. Banyak data kan berarti kan Soalnya semakin, dia dikali hari itu Pak, dikali harinya ya, di berarti rumusnya. kan data itu kok bakalan baik gitu. Maksudnya kamu akan memperoleh data yang baik itu jika kamu stay-nya lebih lama di sana kan ya? Iya Pak. Nah, itu dia. Jadi Kendala di kan situ kamu doang, Pak. ya karena kan kamu berarti kan kamu udah tahu permasalahannya kan ya? Karena Iya, Pak. waktu stay kamu di sana kan cuma 3 hari. Mm-mm. Berarti kan kamu sudah tahu kan karena kamu sedikit stay di sana otomatis kan berpengaruh ke hasil dari data. Hasil juga ya berpengaruh. Iya kan? Di sini maksudnya di penulisan kamu ini kamu ada menjelaskan itu nggak? Itu kayaknya nggak ada kan? Kurang dijelasin. Kurang lebih dalam gitu Pak dijelasinnya. Maksud saya itu. Jadi kalau misalkan emang ya apa-apa karena kan kita juga tahu kondisi ya kan kondisi kamu. Bukan kamu aja ya, maksudnya teman-teman kamu lah ya, termasuk kamu juga yang sudah melakukan penelitian di masa pandemik ini, ya kan? Karena ya kita bisa memberi, ya kita paham lah ya, kita paham keadaan kamu sama teman-teman gitu. Jadi melihat keadaan tersebutlah ya, kamu harus menuangkannya ke dalam skripsi kamu ya. Jadi kan kita tahu nih, makanya sedangkan yang kamu sampaikan di sini kan kamu cuma menempatkan kan di 2 halaman saja. Ya kan ya, di bab 3 sama bab 4, ya kan ya. Iya, Pak. Tapi kamu tidak menjelaskan lebih lanjut, ya kan. Ya, kendalanya masih makanya kan tadi saya tanyakan kesalahan itu Pak. Seperti apa? Itu yang kamu harus jelaskan di sini ya. Jadi dari situ kan kita bisa tahu nih permasalahan atau kendala yang kamu hadapi ya. Itu jadi kita bukan mau menyalahkan, enggak. Iya. Ya kan, jadi kan kita di sini sebagai penguji dan termasuk pembimbing kamu pun juga tahu kondisinya yang kamu hadapi di lapangan itu seperti apa. Jangan seperti kemarin siapa ya, saya lupa, yang dia penelitian kaitannya dengan kolam ikan. Ujung-ujungnya kan dia buat kolam ikan di rumah. Terus masa air kolam dari mana Bogor dibawa ke Jakarta, Kalibata, ya kan nggak mungkin, beda lah. Ya kan suhu juga beda, airnya pun juga di sana air gunung. Terus kamu yakin bahwa air satu kolam bawa ke Jakarta kan enggak, ya kan? Disitulah kamu harus memberikan penjelasan di sini di di penelitian kamu ini, ya. Gitu. Oke. Makanya tadi saya ya ini juga kaitannya dengan 3 macam penyakit nih yang kamu simpulkan di akhir, ya kan? Nah, itu kenapa hanya 3 saja? ISPA, DBD, sama cikungunya. Nah itu juga sebenarnya menjadi kendala juga saya mendapatkan data juga Pak. Untuk di Gimana? Iya untuk pencarian data penyakit di daerah tersebut Pak. Kendalanya gimana? Bisa jelaskan? Udah mundar-mandir ke sana kemari Pak, dari sini ke Bogor, terus juga udah minta surat segala macam. Jadi data yang didapat tuh bukan yang seperti kayak di sini kan saya untuk mendapatkan untuk mencari kayak cuaca dari penyakit tersebut gitu ya Pak. Nah di sana tuh nggak ada kayak itu Pak. Nggak ada apa? Ngasih data cuaca dari penyakit tersebut tuh nggak ada Pak. Kamu Jadi saya nyari bertanya ke siapa? Ke tempat ini, ke puskesmasnya Pak. Lalu dari puskesmas? Dinas kesehatannya juga Pak. Dinas kesehatan yang di mana tuh? Di Bogor Pak. Di Bogor. Lalu apa ini mereka? Iya mereka juga katanya ya lagi nyari itu Pak, penelitian, orang-orang yang meneliti tentang cuaca dari penyakit tersebut biar lebih gampang juga ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan tersebut Pak, katanya gitu Pak. Kemarin juga saya nyari-nyari di internet juga penelitian-penelitian yang kayak gitu tuh juga dikit Pak, cuma beberapa doang. Dari yang 3 penyakit ini kamu ambil kesimpulan dari mana? Dari
yang penelitian dari itu Pak, dari skripsi dari UI Pak. Oh, berarti bukan dari itu Pak, bukan dari apa kayak dinas gitu, bukan Pak. Soalnya dia belum juga lagi nyari orang yang lagi neliti Pak. Oh, jadi kamu ngambil kesimpulan 3 penyakit tersebut yang ada di mana sih? Untuk di contoh, wilayah kamu ini? Wilayah kamu ini apa? Bogor di lupa saya. Bogor di mana? Pamijahan. Berarti kamu referensinya kamu gunakan dari skripsi orang lain? Iya Pak. Dari hasil yang lokasinya di tempat yang sama juga atau di mana? Nggak, jadi kan misalnya kalau suhu dari penyakit tersebut sudah ketemu nih Pak, misalnya kayak cuacanya, ya otomatis kan kalau di tempat lain cuacanya juga menyesuaikan Pak. Kalau cuacanya di tempat seperti itu sampai dengan cuaca yang sudah ditentukan oleh penyakit, berarti kan dia bisa terkena juga Pak. Oke. Oh, jadi kamu nggak mencoba menggali informasi itu dari dinas kesehatan ataupun sudah Kak, katanya terkait. belum ada katanya. Saya sudah ke dinas kesehatan Kota Bogor sama Bekasi Pak. Soalnya kan bukan kadang sih, penyakit ini kan juga tergantung ya pertama lokasi itu pasti. Iya, dari lokasi. Kemudian lingkungannya kan ya. Nah, iya. Lingkungannya kan seperti apa juga kan di Pamijahan ya. Iya Pak. Pamijahan tersebut seperti apa ya kan, itu kan yang tahu kan pasti orang-orang setempat kan ya, maksudnya ya dinas terkait lah ya gitu. Jadi nah ini dia. Nah, kalau saya kan cuma dari cuaca tuh Pak, nggak dari faktor yang lain gitu. Ya, tapi kan otomatis kan berpengaruh ke hasil juga karena kan mungkin ya bisa saja bukan 3 penyakit ini, atau mungkin hanya 1 saja yang benar misalkan ya, dikarenakan kondisi lingkungan di sana, terus juga kaitannya dengan gizi juga kan, gizi dari penduduknya sekitar segitu juga seperti apa. Oh, kalau yang penyakit di tempat tersebut Pak, itu kebetulan juga saya dapatnya tuh ini Pak, dari dinas kesehatan juga katanya. Tadi katanya bukan dari sana. Bukan, maksudnya itu kan data penyakit terbesar yang di sana tuh ada penyakit itu juga pada tahun-tahun yang dari 2019, 2020. Itu juga ada, tapi yang saya cari kan itu juga, dan kayak untuk data ujinya Pak. Data ujinya kan saya menggunakan sampel dari cuaca tuh Pak. Nah di situnya yang nggak ada. Oke. Ya lah, saya coba share screen dulu ya. Tunggu. Ya, silakan. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Bentar, dari awal ya. Oke, ini dari awal ya. Ini yang temuan, ini semuanya bagian Pak Andi sih. Ini temuan saya. Jadi ini masih bagian dari judul ya. Jadi fontnya disamakan aja ya. Ukurannya kalau misalnya dia uppercase semua atau huruf besar, ya huruf besar semua. Oh, ya. huruf besar semua. Ya kan ini kan satu judul kan, bukan terpisah kan. Nah, itu disamain. Ya. Tapi fontnya masih sama kan Pak? Fontnya sih iya, tapi kan itu dia bukan uppercase kan ya, bukan huruf besar kan. Kemudian ya itu tadi saya juga ya itu ya mengenai penyakit itu, 3 penyakit itu tadi udah kamu coba jelaskan. Ya makanya sedikit sekali sih kalau cuman hanya 3 penyakit itu saja ya, sebenarnya bisa lebih banyak gitu. Makanya ya berpengaruh besar sih ke hasilnya jadinya. Karena kan kamu di sini menyimpulkan bahwa penyakit yang diprediksi itu ISPA kan? Iya Pak. Gitu ya. Kadang mungkin bisa saja ada penyakit yang lain yang enggak ya karena kamu nggak memasukkan ya. Ya ini bagian dari Pak Andi, mungkin nanti bisa Pak Andi jelaskan.
Ini juga itu udah saya buat catatan. Kamu lihat aja ya. Kalau nggak ada, biasanya sama yang di atas. Jadi keterangannya ada di atas seperti itu. Ya ini juga kembali fontnya ya, dicek lagi. Oh iya. Ini dia tadi nih, kan kamu apa namanya ngambilnya kan tiap berapa menit sekali gitu kan ya. Nah, itu ada ditampilkan nggak di ini? Soalnya saya lihat nggak ada tuh berapa menit sekalinya. Ada Pak, bentar Pak. Di bab 4 Pak. Halaman 38. Oh ini dia. Udah sensor. Oke. Tapi dari datanya sendiri nggak ada kamu tampilkan nggak di lampiran? Di lampiran ada Pak. Ada. Nah itu di ini aja, dibuat aja, ditambahkan di sini nih. Oh gitu. Iya Pak. Iyalah, kalau nggak kan saya nggak tahu kamu taruhnya Iya, di mana. Pak. Iya kan ya? Iya Pak. Nah ya, itu ditambahkan ya di sini ya. Jadi kan yang baca pun tahu nih ya. Ya, dimention aja bahwa datanya itu ada di lampiran. Ya. Ya, lampirannya. Kemudian, bentar balik lagi ke atas. Yaitu fontnya kecil, itu kamu tinggal ganti aja. Saya udah buat catatannya. Itu sama, yaitu juga font yang standar. Ini kalau misalkan kamu menggunakan gambar yang bersumber dari jurnal atau buku atau apa yang lain, sertakan sumbernya ya. Oh, iya, Pak. Ya kan ini kan gambar bukan kamu buat, maksudnya bukan kamu foto sendiri kan. Iya Pak. Nah, itu terus typo-nya juga ini sumbernya. Nah, ini juga kamu dalam menjelaskannya pun juga irit banget ya, narasinya mohon ditambahkan ya. Ini di source code kamu baiknya beri line lah, misalnya nomor barisnya ya, untuk memudahkan kamu memberi penjelasan ya. Itu terus juga ini sumbernya sama, kebanyakan gitu penomorannya nggak ada ya dari source code-nya. Narasinya ditambahin lagi nih, saya udah buat catatannya ya. Ini tadi udah lampiran, ini juga begitu. Ini nggak usah lagi nih, ya kaitannya dengan data suhu. Kan ini kan yang mengakses kan cuma kamu aja kan ya? Iya. Ya kan, nah itu dihapus aja. Ya, sama ini tampilan record datanya ini kecil banget. Sebenarnya sih bisa aja kamu tampilkan sedikit, tapi sisanya banyaknya kamu bisa mengarahkannya untuk melihat di lampiran. Oh gitu. Ya. Ya, ini nggak akan kebaca juga nih, ya. Ini juga sama. Jadi tampilin beberapa aja gitu, Pak? Ya bisa, yang ya misalkan ada berapa baris, nanti sisanya bisa ditampilkan, bisa dilihat di lampiran, ya. Kalau ini pun juga kamu tampilkan juga nggak akan terlihat nih apa maksudnya, ya. Ini juga gitu, dihapus ya. Ya ini juga sama ya, penomorannya, narasinya juga ditambahkan lagi ya, itu juga sama. Nah ini yang lucunya, ini malah ada ya. Kamu mah kerjanya loncat-loncat ya, bukan salah. Kamu nggak menyelesaikan keseluruhan gitu ya. Ini ada, ini malah ini udah mulai bagus nih ya. Kamu ya awalnya kosong, nggak ada yang ini di tengah-tengahnya muncul nih ya. Ini malah ada kasih penjelasan setiap lainnya ya, maksudnya apa. Nah, ini malah balik lagi nih ya, klasifikasinya. Nah, itu mohon ditambahkan ya. Nah, ini yaitu bold ya. Itu mungkin nanti Pak Handi bisa tambahkan juga.
Nah, ini bisa nggak kamu kasih penjelasan mengenai pengujian sistemnya seperti apa sih? Karena kan, ya gimana? Kamu kan cuma 3 hari itu di sana. Iya, Pak. Nah, gimana jadinya pengujian sistem yang kamu lakuin? Ya paling itu Pak, menggunakan metode MSE dan MAP gitu Pak. Jabarin aja, gimana kira-kira? Kemudian nah iya, kalau yang di pengujian ini kan untuk mencari kayak kesalahan dari data yang diambil dari di tempat tersebut kan Pak, di lokasi. Jadi kalau di lokasi kan misalnya udah saya ambil 3 hari nih, kan datanya banyak tuh, soalnya dia 5 menit sekali diambilnya gitu ya Pak. Dan itu juga nggak sama tuh antara suhu, kelembapan, itu total datanya tuh nggak sama. Jadi karena pas saya nyalain itu kan nyalainnya nggak berbarengan tuh Pak, nyalain alatnya. Maksudnya nggak berbarengan gimana? Iya, nyalain alat sensornya, jadi satu-satu Pak. Gantian. Kalau mau berbarengan itu harus ada orang lain juga Pak yang ikut pencet, jadi dia barengan gitu. Nah pasti kan otomatis kayak rada beda gitu Pak. Yang satu udah ngambil duluan, dia masih rada proses gitu Pak. Jadi kadang-kadang suka nggak sama. Nggak sama apanya? Hasil itunya, hasil totalnya, total data yang diambil. Jadi saya di sini untuk mengakalinnya ya untuk dari itu dari ngambil dari rata-ratanya Pak. Terus lanjut. Dari rata-rata kan sudah dapat tuh per harinya misalnya berapa gitu kan. Nah udah nyampe 3 hari berarti dapat 3 data tuh. Nah dari 3 data itu disesuaikan dengan yang diprediksi. Misalnya prediksinya berapa 3 hari ke depannya. Nah memakai rumus MAD sama MSE MAP ini untuk mencari nilai errornya Pak, selisihnya. Jadi nantinya hasilnya pas sudah dihitung dengan rumus itu, dia tuh bakal nampilin kalau semakin dia mendekati angka 0, dia semakin akurat, makin dekat gitu Pak. Sama makin sesuai lah sama data dari yang kita ambil itu Pak. Oke. Yang sudah saya rata-ratakan. Jadi hanya seperti itu Pak. Seperti itu aja. Oke, ini untuk penutupnya ya. Ini minta tolong lebih disederhanakan lagi lah ya untuk buat memberikan kesimpulannya ya. Terus ya ini untuk sarannya pun juga ini yang terakhir ini mohon diperjelas lagi ini maksudnya apa ya, terkait dengan tingkat keakuratannya. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Yada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada Pak Handi. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yadarapulo sudah memberikan saya kesempatan untuk mengulik lebih dalam mengenai skripsi dari Saudara Gatot. Ya, baik. Sebelumnya saya kasih tahu pada Gatot bahwa tadi saya minta Gatot untuk mengisi form, ada beberapa form. Iya Pak. Dan Jadi salah Pak. Fatalnya adalah kebalik gitu ya. Harusnya saya dosen penguji kedua, Pak Ade dosen penguji pertama. Oh gitu. Sesuai dengan undangan resmi ya. Di situ ada pengujinya gitu. Ternyata terbalik. Jadi saya harus memperbaiki semuanya yang sudah masuk ke saya gitu ya. Oke, itu menjadi catatan, menjadi gitu ya. Tambahan bagi saya gitu. And then oke, baik. Cepat aja bahwa skripsi kamu ini akan mencari prediksi penyakit ya. Penyakitnya kok ya cuma 3. Nah, itu juga harus ini terlalu sedikit penyakit yang di sana gitu ya. Dan itu pun sudah menjadi
udah ada hasilnya. Orang katanya Kota Bogor itu hasilnya ISPA. Untuk ngapain kamu buat penelitian tentang itu lagi kalau udah tahu hasilnya? Itu hasilnya gimana, Pak? Ini kan di abstrak kamu bahwa em, sebentar. Saya ini aja. Saya share screen aja. Baik, ini proposal kamu. Yang depan jangan bold ya ini ya. Oh, yang mana? Oh, Nih, yang tidak di bold. Ini bagus, sudah ada tanda tangannya. Ini juga udah oke. Ini kamu bilang bahwa di sini itu sementara. Bentar, sementara nih salah satu penyakit kota terbesar adalah ISPA gitu. Bencana ini akibat iklim yang ekstrim. Kan sama aja berarti ya. Jadi kamu meneliti hal yang sudah diteliti sebelumnya. Yang sudah Tapi ada. itu dia kejadiannya pas di awal-awal tahun 2020, Pak. Ya kan kamu juga ngambil datanya di awal tahun 2020. Tapi saya untuk memprediksi untuk 3 hari ke depan gitu, Pak. Oh ya, seberapa korelasi antara 3 hari kamu bisa memprediksi penyakit apa yang ada di situ? Kok bisa kamu bisa itu? Nah, maka dari itu, Pak, karena cuma 3 hari mungkin ya makanya tadi yang saya jelaskan di kesimpulan errornya itu masih ada yang terbilang lebih besar dan lebih kecil juga, Pak. Jadi masih ada yang jauh dari perkiraan gitu, Pak. Dan itu juga dari hasil dari hasil pengujian untuk klasifikasinya kan pakai Euclidean distance untuk menghitung nilai jaraknya, Pak. Itu juga masih rada terbilang jauh sih, Pak. Walaupun di sini saya bilang penyakit yang terdekat itu ISPA. Tapi kan karena saya memasukkan data penyakitnya itu cuma 3, Pak. Jadi ya dihitung dari 3 itu mana yang paling terdekat. Okay. Walaupun nggak yang deket-deket banget itu, Pak. Ya, saya udah tahu. Ya. Ini tolong Pamijahan itu udah Kabupaten Bogor ya, bukan Kota Bogor ya? Oh, kota itu, Pak. Bukan. Tidak, kabupaten. Kabupaten. Coba aja kamu cari. Kota Bogor tuh batasnya mana? Orang tuh jauh banget dari Kota Bogor. Kabupaten berarti ya, Pak? Masuknya. Cek lagi. Jangan salah tempat, ya. Oke, Pak. Tempat kamu KKN tuh kabupaten, bukan kota. Kabupaten, ya, Pak. Ini nggak perlu. Terus tadi mungkin Pak Ade sudah nyinggung tadi yang tadi. Nih, latar belakang itu terlalu panjang. 3 halaman sendiri nih. Kepanjangan ya. Terlalu panjang, nggak gigit gitu loh. Terlalu banyak kecapnya kalau menurut saya. Gitu itu. Lalu ini kamu ISPA itu nggak semua orang tahu, maka kamu harus kasih tahu kayak gini. Karena di atasnya singkatannya. Ya, singkatannya gitu ya. Terus satu paragraf 5-6 kalimat. Ini cuma ada 2 kalimat, tapi menurut saya semua dipadatkan gitulah ya. Iya, Pak. Kamu cari kalimat yang efektif mana? Ini jangan pakai hanya 3 penyakit gitu kan. Melihat kan bahwa ini tuh cuma sedikit banget penelitian kamu gitu loh. Kayak nggak ada gunanya gitu loh. Jadi lebih ke penelitian ini menganalisis 3 penyakit yang gitu loh. Oh iya, Pak. Gitu ya, jangan pakai hanya. Tuh. Terus ini metode penelitian nggak ada metodenya. Di tinjauan pustaka belum ada kritik persamaan dan ada yang di narasi itu belum ada di sini. Kan harus ada. Iya, Pak. Kayaknya saya udah ngomong kayak gini di kemarin itu sidang proposal tapi belum diperbaiki gitu ya. Saya selalu udah Pak di sininya doang, baru yang di kolom. Di kolom doang. Ya, tolong ini beda spasi ya. Saya baru lihat ini beda spasi. Beda spasi. Ya coba cek aja nanti. Oh iya. Ya. Itu kan ini sama ini. Orang mata telanjang aja bisa lihat kok. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke, beda spasi. Metodologi penelitian, data apa yang dikumpulkan ini juga nggak ada. Oh iya. Ya gitu kan ya, dengan cuaca ini apa, wah ini nggak ada data yang dikumpulkan apa aja.
Terus peramalan ini apa itu B2, B11? Buat Itu Pak apa? di keterangan. Iya, kolom suhu yang mana? Belum saya lebih lengkap lagi. Itu sebenarnya di aplikasi Excel tuh Pak. Iya, di Rumusnya. Excelnya. Tapi ya bukan kayak gitu juga. Intercept itu dari mana caranya? Itu ya, rumusannya kayak apa? Masa ya langsung intercept gitu? Nggak boleh. Ada rumus di aplikasinya soal gitu Pak. Ya namanya rumus itu kan Iya, iya. asalnya dari mana kamu harus tahu. Iya, Asal Pak. pakai-pakai aja nih anak zaman now nih. Nah, ini juga nilai slope juga nggak dikasih tahu ini apa gitu ya. Ini dikurangi ini ya gunanya buat apa juga nggak dikasih tahu gitu ya. Terus ini aduh pakai equation ya Mas. Equation ini apa pangkat 2. Aduh, ini juga equation dilapiin lah ya. Distribusi ini data 6 merupakan data ini yang dapat dilihat dari ini. Ya mbok kamu kalau kayak gini itu kamu jelasin. Ada narasinya. Misalnya ISPA. Penyakit ISPA itu mempunyai lingkungan yang dengan suhu itu segini. Dengan kelembaban segini. Dengan kecepatan angin segini. Dengan curah hujan segini. Menurut siapa? Nah itu harus ada. Oh iya. Nggak ada menurut siapanya. Oke, Pak. Narasi dan menurut saya. Ya kamu tolong kamu juga nulis-nulis juga ya. Semuanya. Iya, Pak. Bukan berarti saya nggak tulis tuh nggak bisa ini. Terus ini tips New Roman. Ini bukan tips New Roman. Kelihatan dari mata saya. Ya. Ini juga persamaan. Semua persamaan itu harus ada mengacu di narasi. Iya. Sorry, diacu dalam narasi. Kamu ngasih tahu persamaan ini gunanya buat apa? Ambil dari mana semua, penjumlahan apa. Gitu ya. Iya, Pak. Lalu oke. Bab 4 hasil dan pembahasan. Nah ini. Terus komponen sistem. Pada satu ini. Buat apa? Komponen sistem kamu harus jelasin. Buat apanya. Narasinya mana. Kamu tambahin. Ya. Di depan sini. Ini repeat di row. Gitu ya. Terus ini jangan lupa kotanya. And then. Nah ini nggak ada lainnya. Tadi udah dibilang sama Pak Ade nih. Oh, iya Pak. Lainnya tidak ada. Dan harus ada penjelasan. Nah ada narasi penjelasannya. Gitu ya. Iya Pak. Terus ini line. Ini narasinya belum ada. Gitu ya, proses pengiriman data. Ini proses data ini line-nya belum. Narasinya juga tambahin, narasi tambahin. Ini Mas saya mau tanya ini data suhu ini buat apa sih? Untuk nampilin data yang sudah saya ambil dari sensor, Pak. Ini apa ada HTTP ini? Buat apa? Tapi cuma memang bisa saya dong sih Pak yang ngakses. Nah, itu salah. Iya, salah saya. Nggak boleh seperti itu. Oh iya, maaf. Ya. Kamu kasih tahu ini apa sih ini, narasinya mana gitu loh ya. Mungkin hasil datanya aja ya Pak yang dicantumin. Ya boleh aja, tapi gini loh, kamu tuh serius. Kamu miskin yang namanya narasi. Paper kamu, apa namanya skripsi kamu itu miskin yang namanya narasi. Buatlah narasi yang baik gitu loh. Satu gambar itu sebaiknya itu 2 paragraf narasi. Minimal tuh Pak. Minimal 1 gambar. Banyak gambar, banyak narasi, jelas. Ini narasinya juga nggak ada. Ini marginnya doh. Ya kalau misalnya gitu ya agak kan kiri dikit gitu loh. Ya. Ratain kiri aja semua. Sampai sini tuh 4, 3 atasnya. Samain. Line, lalu narasi lagi. Ya masa source code untuk mengambil sebagai berikut. Masa gitu mah gitu doang narasinya. Ini line, narasi, line, narasi, forecasting. Nah, saya mau mengomentari bahwa forecasting ini kamu tidak mempunyai rumusan matematisnya. Kamu nggak jelasin di sini. Tuh. Tidak ada penggunaan rumus matematis yang digunakan, tidak ada narasi hasil. Nggak ada hasil, nggak ada.
Ya kan itu kan bab 3. Oh, berarti ditulis Tapi juga di kan bab 4 ya? ini kan kamu dengan data yang real. Oh iya Pak. Ya walaupun saya nggak setuju walaupun datanya cuma 3 hari untuk forecasting penyakit. Nggak nyambung sebenarnya. Masa iya 3 hari bisa langsung forecastingnya ke depan kemarin sampai 20 hari. Dan Makanya itu nggak nyambung menurut iya, saya 3 hari. gitu. Sekarang jadi 3 hari. Jadi saya loh kok gitu. Ya. Terus nih, kamu juga hasilnya ini aja nggak dikasih tahu. Mengapa bisa jauh sekali? Iya, Yang langsung dari namanya 3 hari itu, Euclidean Pak. distance itu adalah cara untuk melihat mana yang paling jauh, mana yang paling dekat. Yang terdekat kita bisa gunakan mungkin kemungkinan itu yang paling gede, gitu kan ya? Iya Pak. Nah ini jaraknya jauh loh. 22 sama 305. Kenapa kamu nggak jelasin di sini? Oh gitu. Ya alasannya Ya Pak. iya dong. Alasan. Alasannya harus. Tuh. Penutup. Ini terlalu banyak ini yang disimpul. Kecil aja. Ini terlalu ini. Itu hasil itunya Pak soalnya. Iya, tapi Berarti langsung kesimpulan. dirangkum. Oh ya, rangkuman aja. Gitu loh. Dirangkum seperti ini nih ya. Terus nilai ISPA-nya mohon ditambahkan yang tadi. Nilai ISPA-nya. Iya dong. Penyakit ISPA dengan nilai berapa gitu. And then saran tadi mungkin dari sanggung sama Pak Ade, tapi ini saya melihat bagaimana kan perlu meningkatkan keakuratan, meningkatkan tingkat keakuratan. Nggak efektif sih. Meningkatkan keakuratan itu yang benar. Meningkatkan keakuratan. Ini nggak efektif. Tapi ini saya mohon dirubah semua, ya. Itu kamu bagaimana caranya meningkatkan keakuratan dengan hasil MSE dan MAPE? Ya, mencari metode yang lain, Pak. Metodenya apa? Oh, harus disaranin juga ya, Pak? Ya harus dong. Oh iya, maksudnya. Saran tuh harus bertanggung jawab. Kalau enggak bahaya. Saran itu kalau enggak bertanggung jawab ya kayak gini nih. Saya malah takutnya adalah kamu menjadi apa namanya ya, skripsi kamu itu mau dilanjutkan orang lain nggak bisa karena mentok di sini sarannya nggak ada yang ini buat apa ya, nggak dikasih tahu. Nah kalau kamu udah tahu metodenya, metode itu baik untuk apa sih, apa bedanya sih, nah itu harus ada di sini secara singkat gitu. Pada penelitian selanjutnya perlu adanya validasi dengan kondisi real. Nah ya harusnya kamu harus validasi dengan kondisi real dong. Kok malah orang lain yang kamu suruh? Soalnya itu kendala dari itu juga sih Pak yang kemarin. Iya, tapi kan harusnya kamu yang real, Iya, bukan sih. orang lain. Karena ini skripsi kamu, ini penelitian kamu, Mas. Ya. Ya kalau misalnya itu tambahkan metode apa yang bisa menjadi novelty atau yang terbaru dari penelitian yang seperti ini gitu loh. Ya? Oke, Pak. Oke. Daftar pustaka udah saya lihat udah bagus. Tapi walaupun ada yang kayak ini loh. Kompas.com ini ya, ini kan harusnya ada siapa yang menerbitkan nulis kan siapa ada. Oh, yang nulis. Jangan lupa tanggal akses. Tanggal akses. Ya iya dong, semuanya yang namanya web itu harus ada tanggal aksesnya. Gitu ya. Karena nggak selamanya ada di situ. And then terakhir lampiran ya tadi itu kenapa cuma 3 hari saja? Jadi mungkin udah disinggung sama Pak Ade. Saya juga kaget tadi di bab 3 kok 10 hari, di sini cuma 3 hari. Ya, simulasi. Dan bagaimana kamu itu 3 hari bisa menentukan 20 hari yang ada di atas? Tuh. Ini juga belum repeat hydro. Kayak gitu itu. Saya cuma di bab 3 ini kan kamu bilang 10 hari gitu ya. Nah, simulasi tadi Pak. Nih ya simulasinya aja. Coba kita lihat gini. Sebenarnya kalau saya lihat dengan ini itu ya, kalau misalnya kita itu punya apa namanya Excel gitu ya, itu gampang banget kok Mas. Tinggal ditarik thread gitu kan. Itu penelitian kamu di mana?
saya ada simulasi. Misalnya ini Excel, ini data suhu. Hari ke-7 gimana caranya nentuin? Ya gampang, ini tinggal di search langsung begini kira-kira berapa gitu. Hari ini berapa? Tinggal search aja. Tuh. Ya itu penelitian kamu di mana? Ya makanya itu kan untuk biar nggak kayak begitu Pak, saya pakai alat Internet of Things untuk nyari cuaca Pak. Iya, cuacanya kamu kan 3 hari. Ini aja 6 hari. Coba deh, kalau misalnya tadi itu, nah 3 hari aja. Enggak, sebenarnya 3 Kira-kira hari itu gimana? kan pengambilannya alatnya itu 5 menit tuh Pak. Tuh. Hmm. Jadi ada banyak tuh sebenarnya. Ya ada Cuma banyak, bener. Bener Iya, ada Pak. banyak. Tapi kan Iya. di hari itu kamu bisa rata-rata kan? Iya Pak. Bener kan? Ya sama aja. Coba lihat di sini. Ini adalah rata-rata per hari, bener kan kayak gitu ya? Iya Pak. Rata-ratanya berapa? Sampai sini kamu tarik aja ke bawah, jret. Lalu copy paste ke sini, cepet sama gitu. Masa ya kayak gitu? Nah, itulah. Tolong menurut saya itu aduh, ini penelitian kamu jangan tipu-tipu gitu ya. Jangan tipu-tipu pakai Excel, jangan tipu-tipu pakai ini. Ini ya sebenarnya ya saya tahu juga kayak gitu. Ini mengapa ini nol? Ya iyalah. Orang ini copy ke sini kan jebret-jebret, jret gitu. Nol semua. Ya iya. Yang namanya forecast pasti error gitu loh. Maksudnya enggak pasti ada 0,0-nya errornya pasti ada. Tapi kalau kayak gini ya kok bisa plek kayak gini tuh Enggak harus itu Pak. dipertanyakan juga. Soalnya kan ini belum ada data aslinya nih. Soalnya kan dia Iya. memprediksi ke depan. Oh iya. Iya, sama Iya, aja. Pak. Ini tinggal ditarik, trek gitu kan? Ya iya. Tapi yang namanya forecast error, masa tepat banget gitu ya. Itu alat yang paling canggih aja nggak bisa tepat banget. Contohnya hari ini hujan. Memang hari ini hujan tapi dijadwalkan tuh jam 12. Tadi jam 10 udah hujan. Itu. Saya lihat banget karena saya itu ada perbaikan rumah. Saya lihat dulu jam berapa yang hujan. Nah, seperti itu. Ya. Iya, Pak. Oke, menurut saya gitu aja dulu catatan dari saya. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Ayat ya. Oke, terima kasih Pak Ayat. Baik, terima kasih Pak Andi. Oke, Saudara Muhammad Gatot Subroto. Iya, Pak. Halo, bisa dengar Halo. saya? Ya. Iya, Pak. Oke, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruang sidang online ini. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Andi. Saudara Muhammad Gatot Subroto, betul? Iya, Pak. Gimana kabarnya, Ed? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, ini memang tidak susah, tidak mudah sampai di posisi ini ya karena situasi COVID dan lain-lain gitu ya. Kabarnya orang tua kamu sempat nelfon ya? Iya, Pak. Ke siapa? Ke Pak Handi, Pak. Oh, kenapa nggak ke saya aja? Kan untuk pendaftaran sidang itu ke Pak Handi, Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi ke Pak Handi ya, bukan ke saya ya. Karena kan masalahnya kamu dengan saya, bukan dengan Pak Handi. Ya. Halo, Gatot? Iya, Pak. Ini saran saya ya, ini saya sebelum bacain keputusan kamu, ini kalau sudah dibacain keputusan, kamu sudah bukan mahasiswa lagi, sudah alumni. Ya. Kalau ada masalah sesuatu, ya, kamu umurnya berapa sekarang? 23. 23. Ya. Kalau ada masalah sesuatu yang kamu hadapi, ya, internal atau kendala pribadi, ya, itu usahakan kamu bertanggung jawab dan menghadapinya sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti, Pak. Apa maksudnya? Iya, menghadapi sendiri masalahnya, Pak.
Iya, kamu akan menjadi orang yang dewasa. Iya, kemarin juga saya udah jelasin sama orang tua, tapi orang tua pengen dengar langsung dari dosen, Pak. Iya, dosen itu punya atasan, punya pimpinannya, ya. Nah, kamu juga harus belajar budaya organisasi. Ya. Di program studi teknik informatika itu pimpinannya sekarang Pak Yada. Nah, kalau ingin mendengarkan langsung, ya telepon ke saya. Tapi kamu yang nelpon, bukan orang tua kamu. Kamu yang telepon, terus kamu bilang, Pak, orang tua saya ingin tahu informasi, mohon diberikan. Gitu. Oke, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi kuliah ini belajar dewasa, Gatot. Kamu nanti kalau sudah kerja, ada masalah di internal kerja kamu nggak bisa ngomong sama orang tua kamu. Kamu ngadu sama orang tua kamu, Pak, ini belum digaji aku, Pak. Oh, mana bosnya sini, Papa telepon. Nggak bisa begitu, Gatot. Ya. Gitu. Gini ya, Gatotnya, kamu harus hidup mandiri lah. Kalau ada masalah, hadapi sendiri. Udah besar gitu ya, udah dewasa. Walaupun orang tua ingin tahu informasi, ada tata keramanya. Ya, Pak Handi itu dosen, posisinya gitu. Nanti kalau ada informasi yang nggak clear, ya Pak Handinya yang disalahkan. Kasihan Pak Handinya. Gitu. Ya, contoh kayak informasi kapan wisuda. Kamu nggak bisa minta orang tua kamu nelfon tanya Pak Handi. Pak Handi kapan wisuda? Nggak bisa. Pak Handi nggak pernah ikut rapat pimpinan, nggak tahu kapan wisuda. Nanti orang tua kamu kecewa, ya kan Pak Handi disalahin. Nah, jadinya miskom. Nah, itulah akar pangkalnya keributan tuh karena miskom. Ya, itu banyak itu terjadi begitu. Ya. Maksud saya gini, ya ke depan lah, ambil pelajaran. Kalau memang kamu ada permasalahan, masalah keuangan kah, apakah itu, ya, kamu sekarang ada di Prodi Teknik Informatika. Prodi ini punya ketuanya, Kaprodi. Ada Kaprodinya, dicatatkan baik-baik. Gitu. Apa masalahnya? Gitu. Oh Pak, saya belum bisa daftar Pak karena masalah keuangan. Gitu. Apa masalah itu? Biasa, kita itu terkendala keuangan itu biasa. Yang penting terbuka dan transparan. Gitu. Oh Pak, saya baru bisa daftar nanti tanggal sekian, nggak apa-apa. Gitu. Bukan hilang, nggak ada informasi, itu tiba-tiba orang tua yang nelfon, nodong gitu loh. Ya itu nggak bagus, Gatot. Itu attitude-nya jelek sekali. Ya, sangat jelek sekali. Ya, ingat, ya, orang-orang sukses di luar sana itu, lulusan-lulusan kita itu, keberhasilannya 90% itu bukan karena skill, tapi karena attitude. Pahami itu. Ya, Paras itu bisa berhasil, Nathanael itu bisa berhasil di luar sana, bukan karena skillnya. Memang mereka skillnya oke, tapi attitude mereka lebih oke. Lebih bisa menghargai orang, lebih bisa menempatkan diri, lebih tahu kapan harus ngomong, kapan enggak, apa informasi harus diberikan. Tahu mereka, paham, mereka pelajari. Organisasi ini punya struktur. Ya, banyak tuh mahasiswa teknologi itu ya, saya perhatikan. Tiba-tiba dia ada masalah nih dengan siakatnya. Tiba-tiba dia naik ke lantai 4 rektorat. Langsung ketemu sama Pak Budi Harjanto. Pada saat itu ada saya di situ. Saya marah-marahin, kamu ini nggak benar gitu. Siapa? Tapi saya nggak bisa siakatnya Pak. Kamu siakatnya nggak bisa kenapa? Begini. Kamu sudah bikin laporan belum ke ADAK? Belum Pak. Mungkin laporan belum ke ADAK. Ya Pak, transkrip saya salah Pak. Kamu bikin laporan belum ke ADAK. Kalau memang ADAK menyarankan kamu ke sini, ADAK akan ngasih surat ke kamu. Atau ADAK akan konfirmasi dulu ke bagian sistem informasi bahwasannya ada kendala di sini. Enggak, kamu langsung tiba-tiba ke lantai 4, enggak gitu caranya. Attitude-nya jelek sekali itu. Walaupun sebenarnya dilayanin juga sama Pak Budi Harjanto, tapi saya emosi. Saya bilang nggak boleh kayak gitu ya. Dan kali kamu harus ikutin prosedurnya. Di sini kampus punya aturan. Ya kalau ada kendala di mana, nah, kamu laporan dulu. Nanti laporan kamu ditindaklanjutin. Diproses kok, nggak mungkin nggak akan diproses. Nanti tanya lagi statusnya sudah sampai mana, gitu dan seterusnya. Ya, Gatot ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ini sebelum saya baca keputusan, kalau udah dibaca keputusan kamu lulus,
Nggak bisa lagi dikasih tahu. Gitu. Ya? Paham ya Gatot ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saudara Muhammad Gatot Subroto, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilakan dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Artigitama, untuk membacakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ayat. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pertama adalah, apakah Saudara Gatot, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Sanggup, Pak. Kedua adalah, apakah Saudara Gatot, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau conference internasional? Sanggup, Pak. Yang ketiga adalah, apakah Saudara Gatot, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Sanggup, Pak. Terima kasih atas jawaban Saudara Gatot. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Baik, terima kasih Pak Budi Artigitama. Saudara Muhammad Gatot Subroto, Iya, Pak. berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Metode Peramalan Trend Projection dan Klasifikasi Euclidean Distance untuk Analisis Penyakit Berdasarkan Cuaca Berbasis Internet of Things, studi kasus RW 04 Desa Gunung Bunder 2, dinyatakan lulus dengan revisi Terima kasih, Pak. dengan nilai D. Dengan ini, kami Universitas Teknologi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2020, dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu disampaikan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi hari ini. Terima kasih kepada Dewan Penguji, dosen pembimbing, dan Saudara Muhammad Gatot Subroto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke.